Hello guys, welcome back to my channel teman-teman. Teman-teman, jika kita percaya bahwa makhluk gaib itu ada, maka kita harus lebih percaya bahwa Tuhan itu ada. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membagikan beberapa pengalaman saya dalam melihat makhluk gaib. Waktu saya SMP itu berapa kali ya? 4 kali. Terus pas saya di Bali ini ada 2 kali teman-teman. 2 kali saya benar-benar melihatnya dengan bukan cuma merasakan sih sering ya. Benar-benar melihatnya secara nyata, dan salah satunya saya akan ceritakan pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman, di tempat saya tinggal ini agak sebelum corona maksud saya itu ramai sekali teman-teman. Jadi kalau kita mau lapar tengah malam pun jam 1 jam 2 pun itu nggak masalah, karena cuma beberapa langkah gitu ya, paling jalan 2 menit 3 menit kita bisa ke pasar malam gitu, maksudnya banyak warung lah. Jadi pada malam itu aku keluar terus sendiri sih, sekitar jam 2 malam gitu kan. Pas aku mau balik, on the way gitu mau balik, gue biasanya cuma ragu sama itu tuh si kumpulan grup anjing-anjing itu kalau mereka. Tapi gue udah tahu bagaimana cara menghandle-nya, bagaimana cara menyikapi jika mereka udah nungguin gue di depan. Gue tenang aja, gue ambil HP, pura-pura nelpon, halo, biasanya gue kayak gitu teman-teman. Tapi malam itu anjing pun kagak ada, jadi gue santai aja. Pas balik gitu kan, gue santai balik ke tempat saya, maksud saya. Nah, pas perjalanan itu sebelum sampai ke tempat saya ini, di depan itu teman-teman ada sebuah warung ya kan. Terus saya udah jam 2 malam ya, lampunya emang agak gelap sih pas jalan ke di dekat itu tuh ya. Maksudnya untuk ke tempat saya ini emang agak gelap gitu, soalnya emang agak mojok gitu kan tempatnya, paling pojok maksud saya. Terus depan warung itu ada orang yang familiar, yang saya kenal teman-teman. Nggak terlalu kenal sih, cuman kenal muka lah maksudnya ya kan. Jadi aku panggilnya beliau aja ya. Jadi aku melihat beliau mengenakan kaos putih, kudung dinding. Soalnya ini udah jam berapa nih? Jam 3.46 ya teman-teman. Aku melihat beliau mengenakan baju kaos putih gitu, duduk di depan warung. Warungnya itu emang udah tutup ya kan. Emang sih gak pernah sampai malam segitu sih, paling warungnya paling mentok gitu jam-jam 6. Gak pernah sih, paling aku sore sih biasanya aku lihat warungnya itu buka. Kalau udah malam jam 7 jam 8 kayaknya emang udah tutup, apalagi ini jam 2 malam. Jadi aku melihat belinya itu duduk di depan warung, enggak kayak apa ya, deker tau nggak ya, pokoknya ini warung depannya itu udah duduk di situ kan, duduk biasa. Mukanya pun kayak apa ya, polos-polos aja, maksudnya nggak ada ekspresi yang kayak gimana gitu ya, biasa-biasa aja. Cuman kalau aku bisa mendeskripsikannya itu dalam pikiran aku ya, soalnya aku kan paling suka imajinasi gitu, bukan imajinasi itu karena aku melihat dari ekspresinya ya teman-teman ya.
dalam hati gue mungkin habis berantem kali ya sama istrinya ya, soalnya kayak mukanya kayak lagi galau gitu kan, termenung gitu, kayak gimana ya, kayak gini terus dia kayak memandang langit gitu kan, duduk terus dia kayak memandang langit terus. Ya Allah, udah berhenti teman-teman. Habis itu gue dalam hati gue kayaknya ini habis berantem mungkin sama istrinya, makanya jam 2 malam gitu duduk nongkrong di situ kan, tapi nggak ada ngomong. Emang orangnya pendiam gitu kan. Nah pas aku lewat, aku kan biasa kayak gini, tabek di tinggi aku kayak gitu kan, kakak juga maksudnya biasanya sih senyum gitu, tapi kali ini enggak. Aku ya udah, gue kan cuma lewat aja ya kan, ya udah teman-teman. Nah singkat cerita, esoknya ya karena aku kebiasaan tidur pagi gitu kan, subuh malah abis sudah jam 6 gitu kan. Nah jam 7 jadi sore kan aku bangun tuh. Biasanya sih kalau aku bangun teman-teman di sebelah gitu udah pulang dari kerja kan, gue kan biasanya yang paling heboh gitu, maksudnya hi good morning padahal udah afternoon. Terus gue bilang, Beb kok rame, ada acara pengantin ya, yuk numpang makan yuk. Ya pokoknya gue kayak apa ya, gue suka bercandaan gitu kan teman-teman sama tetangga. Lu asal ngomong aja lu, ada apa Beb? Ada acara apa sih Beb? Gue bilang kayak gitu kan. Terus mboknya bilang, acara apa, orang meninggal? Hah? Siapa yang meninggal? Gue bilang kayak gitu kan. Lu nggak mungkin Beb, lu kayaknya lu bohong deh Beb. Kapan meninggal? Tahu nggak teman-teman kapan meninggal? Seminggu atau 2 minggu yang lalu gitu katanya, ya kan. Terus itu bisa istrinya dengerin teman-teman. Habis itu nggak mungkin, gue yakin sekali kemarin malam Beb. Duh, gue ini diam dulu sih teman-teman ya. Duh, merinding gue. Apa ya, gue shock gitu kan. Gue diam, masa sih gue mimpi semalam? Nggak mungkin Beb, lu bercanda deh sama gue, kayaknya lu ini apa gitu, halusinasi atau aku yang halusinasi gitu kan. Benar Beb, gue nggak bohong Beb ya, gue serius nih Beb ngomong. Ya apa, semalam itu gue lihat bayinya duduk di sana pakai baju putih, tau nggak teman-teman? Ternyata pas pemakaman itu foto belinya yang diterpampang maksudnya yang dipakai untuk ngambil atau paham juga ya teman-temannya, maaf ya kalau salah ya. Maksudnya ada upacara kan, jadi pakai fotonya itu, foto baju itu teman-teman, persis sekali baju putih dia pakai. Ya Allah, sebelum aku lihat itu kan aku udah ngomong sama tetangga aku, semalam aku lihat Beb pakai baju putih termenung. Gue pikir habis berantem sama istrinya. Biasanya sih nggak pernah sih dia kayak gitu, soalnya orangnya apa ya, baik banget gitu sama keluarganya, walaupun aku nggak terlalu gimana gitu ya kenal gitu, tapi aku tahu kalau belinya itu orang yang sangat care gitu sama keluarganya. Jadi apa ya, tahu dah gue langsung shock gitu. Nah baru ngomong kayak gitu kan, terus ditanya-tanya ada sama ya Mbak, nggak apa-apa Mbak kayak gini. Ya shock lah, orang semalam gue baru lihat ternyata udah meninggal 2 minggu yang lalu. Siapa yang nggak shock? Orang semalam aku lihat, aku bilang bener semalam aku lihat. Habis itu mbaknya lihat pakai baju apa, di gue kayak di interview gitu kan. Ya udah gue bilang aja baju putih gini. Ya ampun, beneran dah, emang itu baju pas dia ya terakhir gitu maksudnya. Terus apa namanya, itu emang bajunya yang difoto juga, padahal gue belum lihat loh fotonya. Sama loh, itulah kejadian yang gimana ya,
ya gue percaya bahwa makhluk gaib itu ada, tapi gue lebih percaya bahwa Tuhan itu juga ada, teman-teman. Terus pengalaman yang kedua itu pada saat di Bedugul. Ceritanya kayak gimana di video selanjutnya ya. Tapi kalau yang pas gue lagi SMP, ini gue benar-benar berkomunikasi loh ya. Tapi kalau dibilang itu, maaf teman-teman ya, kalau di film-film kan hantu itu mengerikan ya, tapi ini enggak. Malah apa ya, waktu aku SMP itu mukanya apa ya, mengenakan baju tentara dengan postur yang gagah, wajah yang tampan, terus apa lagi ya, mukanya malah bercahaya gitu. Itu pas waktu aku SMP sih. Cerita lengkapnya kayak gimana apa gue langsung aja nyambung aja lah, mumpung gue mau cerita nih. Ini nggak nggak membuat bulu kuduk merinding sih, soalnya apa ya, kalau inget-inget sebenarnya aku senang gitu. Jadi waktu itu nenek sama kakekku kan jualan nasi, jualan lauk pauk campur gitu kan teman-teman. Jadi itu kayak gini, apa namanya itu ya, pokoknya ada kacanya gitu kan di warung. Nah jam berapa ya waktu itu, udah menjelang maghrib sih, aku sama kakekku lagi ngobrol. Nah tiba-tiba yang tadi aku ceritakan itu berwujud tentara. Nggak pernah sih lihat orang itu di sekitar lingkunganku, soalnya orangnya emang bener-bener sangat cakep teman-teman. Mau dibilang blasteran ya kayaknya deh, soalnya cakep kali pokoknya. Terus mukanya bercahaya, gue aja ngobrol itu, gue masih ingetnya ya, sambil senyum-senyum gue ngobrol sama dia itu teman-teman. Kalau nggak salah nanya apa ya waktu itu, nanya alamat sih kalau nggak salah, alamat ini gitu. Ya udah, kenapa aku langsung tahu itu bukan makhluk nyata, soalnya aku kan lagi sama kakekku kan. Kakekku juga udah meninggal sih, tapi waktu saya masih SMP. Jadi pas udah selesai ngobrol, aku bilang ya gitu kan, dia udah pergi gitu. Terus kakek udah, kau kena, pakai bahasa Bugis kami, artinya itu kamu kenapa ngomong-ngomong sendiri dari tadi. Aku ini sautin kok, ini tetap aja lu ngomong sama siapa, nggak ada orang-orang kayak gitu kan. Ada kok, aku bilang dulu tadi, mana ada orang. Tidak ada. Aku bilang ada, ini gue jelasin kayak gini, kagak ada. Aku bilang ada, ya ampun ada, beneran ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu gue pikir tetangga gue. Jadi tetangga gue itu ada namanya Kak Eka. Jadi gue pikir Kak Eka itu, soalnya kan ini rumah ya kan, nah di depan itu rumah tangga gue yang ada kaca. Jadi jadi walaupun kita di bawah, ada orang yang naik ke atas kelihatan gitu kan kalau lewat tangga ya kan, menjelang maghrib juga. Jadi gue bilang kayaknya ada. Gue mikirnya itu Kak Eka ya kan, nyari ibuku kan waktu itu. Gue pikirnya kayak gitu. Jadi gue ikutin kan. Soalnya aku lihat dari dari kayak ada orang naik gitu kan, cewek rambutnya segini, pakai rok, tapi dia kayak nggak jalan, cuman karena roknya panjang jadi aku ikutin dari belakang gitu kan. Nah aku soalnya rumahku waktu itu rumahnya itu macam banyak kamar-kamarnya gitu. Jadi kamar pertama gue buka, mungkin di kamar sebelah kan, jadi gue cari satu kamar sebelahnya lagi.
Nah ini yang terakhir nih, mungkin di bawah. Aku pikir gitu kan, oh pas itu tidak ada. Nggak maksudnya aku tuh ngikutin dia pas dari nggak jauh-jauh amat kok, maksudnya nggak baru aja naik, abis itu gue berapa langkah, cuma beda berapa langkah gitu gue ngikutinnya, kok tiba-tiba hilang. Abis itu kamar terakhir dia kagak ada, ya udah gue langsung lari ke bawah. Abis itu karena tadi orang kayak gini, abis itu gue cari-cari di bawah pun tak ada. Siapa yang kamu maksud? Kayak apa ya? Ya aku bener-bener ngelihat cewek yang itu naik ke atas gitu, aku bilang. Tapi itu apa ya, kalau kita bandingkan dengan film-film, di film-film kayak hantu-hantu itu kan mukanya serem-serem ya, tapi selama ini aku ngelihat kayak gitu, oh ada sih yang serem satu, tapi itu nggak berwujud. Maksudnya yang kayak aku lihat yang berwujud manusia itu malah yang tadi aku bilang tuh teman-teman, yang kayak tentara. Terus yang cewek itu emang sih mukanya gue nggak lihat, tapi dari belakang aja kan, cuma sepintas aja gitu maksudnya. Terus yang tentara itu malah cakep banget. Oh yang terakhir nih, bukan yang terakhir sih, yang ketiga. Yang ini gue kena sakit nih pas ini. Jadi itu aku waktu kecil suka main lari-larian. Kalau nggak salah aku SD kalau nggak salah sih. Nah di samping rumah siapa namanya, guru ngaji aku kan ada kayak taman gitu kan. Nah habis itu udah maghrib aku masih lari-lari teman-teman, main-main gitu. Nah tiba-tiba aku sementara pas belokan itu kan, shoot, gue kayak apa namanya, berpapasan tuh kayak gimana, gue kurang paham apa nama maksudnya. Habis itu gue kayak gini, gue ngeliat itu, gue tahu maksudnya ini ya, nggak tahu gue kayak gue halu atau macam mana. Jadi gue ngelihatnya rumah guru pengaji gue itu yang di sampingnya itu, yang taman dikit itu, rumah batu yang besar sekali teman-teman. Terus ada cewek itu berpakaian seperti mana ada zaman Belanda tuh yang dulu. Kalau kita lihat di film yang apa yang kayak bawah ini, bawa keranjang, kayak gitu dah, mewah gitu dah. Itu dia bilang apa sih waktu itu, apa, kamu mau nggak tinggal di tempatku, kayaknya aku kayak kesepian gitu, aku pengen kamu tinggal gitu sama aku. Nah habis setelah itu aku sakit teman-teman. Aku agak sama-sama sih, jelasnya aku sakit pada waktu itu. Terus yang selanjutnya itu masih cerita ya, soalnya itu udah cerita aja lah. Jadi gue pergi melihat menjenguk, maksudnya menjenguk tanteku waktu aku masih kecil juga. Tanteku di rumah sakit mana sih, lupa aku namanya. Nah pada saat itu dia kayak habis sudah sholat, habis itu kayak gini aja gitu, apa namanya, bukannya kan. Terus karena gue masih kecil waktu itu, tapi gue masih ingat dengan jelas. Terus aku bilang sama ibuku, "Mak, kok nggak ada ya kepalanya?" Aku bilang kayak gitu. Sebenarnya 2 kali sih, yang satunya rahasia ya, siapa yang gue lihat nggak ada kepalanya waktu itu. Lu ngawur, maksudnya kamu ini anak ini ngomong sembarang. Nggak berapa lama teman-teman, sorenya terus yang selanjutnya ya, pas gue lagi gue ceritain nggak ya, agak serem sih teman-teman kok yang itu. Bentar ya, aku pikir-pikir dulu ya cerita apa enggak ya. Udah gue cerita aja lah.
Jadi waktu itu aku sama temenku ke Bengkulu, niatnya sih mau camping, cuman nggak jadi serem teman-teman. Coba sampai sini aja ya. Pokoknya itu adalah pengalaman aku melihat makhluk yang bukan makhluk sih, soalnya ada beberapa yang hidup terus mati, ya kan? Ya pokoknya seperti teman-teman. Cuman pas waktu lagi di Kota Baru, kayaknya mata batinnya udah ditutup gitu, jadi aku tahu udah kemarin itu pas di Bali kemarin itu mendingnya aku masih bisa lihat lagi, aku tuh kurang paham gitu. Biasanya seperti itu. Dan udah sampai gitu aja. Oh iya, pernah juga nih aku ceritain nih. Jadi pas di Kota Baru itu gue lagi naik motor sama temen, terus gue kecelakaan. Tempat gue kecelakaan itu biasanya orang yang kecelakaan di situ pasti mati teman-teman. Dan aku sangat ingat pada saat aku kecelakaan karena terpental gitu kan, itu macam apa ya, macam ada bisikan atau apa, tapi kok kayak ada yang ngangkat gitu pas udah nyampe tanah gitu, kayak apa ya, macam ada kasurnya gitu teman-teman. Terus semuanya udah pada bertangan. Sebenarnya gue pengen bangkit lagi, maksudnya pengen bangun gitu kan, tapi karena banyak yang datang jadi gue pura-pura pingsan. Habis itu dibawa ke rumahnya paman. Habis itu soalnya kami memang numpang pada waktu itu, pada awal-awal di Kota Baru maksud saya. Habis itu teman-teman saya udah, tapi aku belum pernah sih cerita ini ke siapa-siapa. Cuman pada waktu itu emang rasanya ada yang yang macam gitu. Jadi keajaiban itu emang ada seperti itu teman-teman. Tapi meskipun seperti itu, gue agak trauma sih, soalnya lihat tadi nih, kepala gue pecah, depan belakang udah pecah. Kalau yang ini lucu nih teman-teman, ini kemarin itu pas udah jatuh kecelakaan gitu, orang-orang pada mau nolongin gue yang bangkit, gue nyari kaca soalnya ini udah berlumuran darah gitu kan. Jadi gue langsung bangkit pengen nyari kaca, baru gue pingsan. Gue ngeliat dulu mata gue masih ada, ya udah gue langsung pingsan. Seperti itu teman-teman. Semoga dari pengalaman ini teman-teman bisa ambil hikmahnya apa, bahwasannya segala sesuatu yang gaib itu emang ada, tapi kita lebih percaya bahwa Tuhan itu ada.